Konsentrasi Keperawatan Prodi S1 Ilmu Keperawatan Konversi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu tahun 2020 dengan penguji Ibu Nurs Idayati Eskep MKes. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan, saya Fitri, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Kalau saya boleh tahu nama Masnya siapa? Tony. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Jadi gini, saya di sini mau mengajak Mas Toninya untuk berbincang-bincang tentang penyakit yang diderita oleh salah satu keluarga Masnya. Ya Bu. Apa Masnya bersedia? Sedia Bu. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit diabetes dan pencegahannya. Waktunya kurang lebih 30 menit. Tempatnya di sini aja nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, Bu. Masnya udah siap? Siap Bu. Kita mulai ya Mas ya. Ya Bu. Nah sebelumnya ini saya kasih buat pegangan Masnya sambil dibuka sambil dibaca. Saya menerangkan di sini karena isinya sama ya. Nah kita mulai ya Mas ya. Ya Bu. Nah ini penyakit diabetes. Nah sebelum saya jelaskan saya mau tanya sama Mas Toninya dulu. Mas Toninya tahu nggak sih penyakit diabetes itu apa? Kencing manis Bu. Nah ya, orang awam lebih taunya kencing manis ya, atau biasanya nyebutnya gula darah. Nah saya tambahkan ya, untuk lebih jelasnya penyakit diabetes itu suatu keadaan tingginya kadar gula darah karena tubuh tidak memakai insulin sebagaimana mestinya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya insulin. Nah insulinnya ini kurang berproses. Jadi biasanya yang punya penyakit diabetes itu pas dicek gula darahnya di atas 200, biasanya begitu. Nah bisa dibaca selanjutnya Mas penyebabnya. Kalau penyebabnya Mas Tony tahu nggak kenapa seseorang itu bisa punya diabetes? Keturunan biasanya Bu. Ya, saya tambahkan ya, selain keturunan, biasanya dia perubahan karena faktor usia. Nah, selanjutnya bisa jadi karena berat badan yang berlebih dan faktor makanan, mengonsumsi makanan yang manis-manis. Nah, bisa jadi itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya, Mas Tony tahu nggak apa yang diderita sama bapaknya Mas Tony kalau lagi kencing manisnya kambuh? Gejalanya apa? Lemas, hawanya pengen tidur terus ya Bu. Nah, selain itu ternyata banyak juga tanda dan gejala penyakit diabetes. Bisa dibaca ya Mas, biasanya dia itu berat badannya turun. Terus dia infeksi jamur dan bakteri pada kulit, gangguan pesarafan dan nafsu makan meningkat. Iya nggak? Bapaknya Mas Tony nafsu makannya Ya. jadi banyak nggak? Ya. Jadi sering ngemil? Ya. Ya. Nah itu tanda dan gejalanya ya. Nah selain itu di sini juga ada akibat lanjut dari diabetes mellitus. Kayak gini ya, bisa jadi penyakit jantung, gangguan mata dan ginjal, ulkus pada kaki dan impotensi. Nah, selanjutnya kapan sih seseorang dikatakan menderita penyakit diabetes? Nah, ini bisa dibaca di situ. Jadi, biasanya penyakit diabetes itu dicek gula darah. Yang saya katakan tadi, kalau gula darahnya itu melebihi 200, dia dikatakan diabetes mellitus. Nah, bagaimana perawatannya? Jadi perawatannya itu dalam artian pencegahannya. Yang pertama bisa dibaca di situ, olahraga yang teratur, penerapan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak banyak mengandung gula. Dan selanjutnya olahraga bisa dibaca di situ ya Mas ya. Asupan diabetes bagi penderita diabetes juga harus dibatasi, enggak semuanya harus dikonsumsi. Nah itu tadi ya penjelasan tentang penyakit diabetes. Gimana Mas perasaannya abis kita ngobrol-ngobrol tentang penyakit diabetes?
Jadi pengetahuannya bertambah Bu. Ada yang mau ditanyain? Cukup ini Bu. Kalau itu saya nanya ke Mas Tony ya. Iya Bu. Apa yang udah saya jelasin tentang penyakit diabetes itu sendiri, apa Mas? Penyakit diabetes itu sering disebut juga kencing manis itu atau gula darah. Dan penyakit ini biasanya faktor-faktornya yang mempengaruhi faktor keturunan, pola hidup yang kurang sehat, itu Bu. Ya, saya ulangi ya, penyakit diabetes itu penyakit yang hasil cek gula darahnya di atas berapa Mas? 200. Iya, nah selain itu faktornya mengkonsumsi makanan-makanan yang Manis. manis. Nah itu untuk pencegahannya Mas? Pencegahannya dengan pola hidup yang sehat, kemudian menjaga Menjaga berat badan, berat badan. iya, mengurangi konsumsi yang manis-manis. Iya. Nah, ya itu. Nah, jadi saya harap setelah saya memberikan penyuluhan ini, Mas Tony ngerti, Mas Tony bisa kasih tahu ke keluarga yang lain gimana caranya pencegahan penyakit diabetes dan menerapkan pola hidup sehat. Ya, Bu. Nah, ini saya bawain leafletnya lebih ya dari satu, nanti bisa dikasih ke keluarganya, bisa dibagi-bagikan, dibaca. 2 hari lagi saya akan ke rumah Mas Tony untuk melakukan cek kadar gula darah dan melihat apa Mas Tony dan keluarga ini udah menerapkan pola hidup sehat atau belum. Ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih ya Mas buat Iya, Bu. waktu sama kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ujian praktek komunikasi keperawatan yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.